Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Akzakis. Nah adik-adik, Masya Allah ketemu lagi nih ya. Dan alhamdulillah masih dengan suasana yang sama. Walaupun sore-sore ya, Kagum ketika ini bikinnya, membuatnya. Dan ditemani juga dengan anak Kak Agung. Hai, dadah kakak, dadah. Nah, Masya Allah, Kak Agung senang banget nih adik-adik. Baik adik-adik, sebagaimana sebelumnya kita akan mereview, mereact kembali video yang insya Allah selain bermanfaat dan juga insya Allah menghibur hati adik-adik di kala puasa. Nah, tanpa langsung panjang lebar kali bagi tambah kurang, lebih baik langsung aja kita simak videonya. Adik-adik mohon maaf ya kalau ternyata banyak suara-suara karena Kagum bawa anak-anak Kagum di studio ini ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita simak video yang pertama. Ada video apa di sini? Kenapa nggak lurus aja? Ini baru yang pertama aja Kagum udah bener juga ya. Bener juga. Kenapa jalanannya nggak lurus aja adik-adik? Tuh kan, coba ngapain ngeliuk-liuk gitu kan? Lama jadinya. Kenapa nggak lurus aja cepet nyampe gitu ya? Ya Allah, daripada belok-belok bahaya itu tebing gitu ya. Nah ini apalagi kenapa nggak lurus aja? Nah kalau ini beda dong ceritanya ya, beda ceritanya. Kalau ini kan kalau lurus cepet habis, panjang kalau lurus ya. Aduh. Ini kayaknya adik-adik zaman sekarang nggak ada yang tahu ya. Ini namanya Kagum kenalin nih. Ini namanya obat nyamuk. Masih ada sih di iklan-iklan beberapa TV gitu ya. Obat nyamuk tanpa asap lah. Luar biasa adik-adik. Kalau ada ini nyamuk hilang, nafas pun menjadi sesak. Oke. Kita lanjutkan video berikutnya. Kenapa nggak lurus aja? Nah ini yang membuat Kagum bingung. Kenapa jalanan sampai berliku-liku, belok-belok ngejauh-jauhin gitu ya? Kayak digentong gitu kan Tasikmalaya ya. Adik-adik kalau misalnya pernah pergi ke sana, tuh luar biasa banget. Ngapain belok-belok? Kenapa nggak lurus aja? Harus ada arsitek yang membuat seperti itu ya. Kagum bingung. Jangan tanya Kagum kenapa harus lurus ya. Kagum bukan ahlinya. Kenapa belok-belok? Nah. Jadi komen kenapa nggak lurus aja. Adik-adik, ular kenapa dia harus belok-belok? Kenapa nggak lurus? Kalau ular jalannya lurus, maka dia nggak bisa jalan. Ular itu butuh liuk-liuk karena dia nggak punya kaki. Dia bisa berjalan sedemikian rupa karena otot-otot perutnya. Nah, kita sambil belajar sains nih ya. Cie, Kagum. Kagum begini-begini walaupun beralis tebal. Kagum dulu sangat suka biologi ya. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Jadi mereka nggak punya kaki, makanya nggak bisa lurus. Makanya belok-belok itu pakai otot perut. Hiha gitu ya. Oke, lanjut. Next video ini. Nah, ini kenapa nggak lurus aja gitu ya? Tapi kalau yang ini sih nggak bisa disalahin sih. Kalau ini lebih ada seninya gitu adik-adik ya. Jadi ya daripada lurus lempeng biasa-biasa aja. Nah mungkin arsiteknya pengen bikin melingkar biar ada seninya, biar uangnya juga lebih banyak keluarnya gitu ya. Terus apalagi ya? Nah biar kita bisa sambil ngeliatin kanan kiri pemandangan laut, jadi nggak lurus doang gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Sepertinya Kagum ini cocok jadi arsitek. Apanya yang cocok ya? Next. Nah, astagfirullah, lagi-lagi petir sengaja seperti itu ya biar indah, estetik. Kalau lurus langsung jebret gitu kan nggak ada seru-serunya, nggak ada bagus-bagusnya. Malah indah kalau ada petir. Jadi kalau ada petir, turun petir, kita disuruh doa.
bukan disuruh teriak. Lantang, lantang. Bukan adik-adik ya, tetapi disuruh doa. Gimana doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Masya Allah. Adik-adik hafalin ya. Oke. Adik-adik kalau mau ngafalin silakan bisa lihat IG-nya Kak Agung Tio. Di situ nanti adik-adik scroll ada doa tentang bagaimana doa ketika mendengar petir. Jadi nggak usah teriak Lantang, lantang. gitu ya. Oke, next videonya. Nah, kenapa nggak lurus aja? Kenapa nggak lurus aja? Sampai milik kedokteran dikomentari adik-adik, kenapa nggak lurus aja? Adik-adik tahu ini monitor kehidupan. Kalau masih jeting gitu ya, itu tandanya orang itu masih hidup. Jadi ditaruhnya di daerah mana sih? Entah tangan atau di jantung gitu ya. Jadi selama masih cetak ada gunung-gunung gitunya, itu tandanya orangnya masih hidup. Tapi kalau udah itu tandanya detak jantungnya sudah berhenti dan orangnya sudah meninggoy. Aduh, kenapa nggak lurus aja? Ada aja orang-orang bikin ya. Oke, next video. Ya Allah. Aduh, ini perjuangan seorang ayah adik-adik ya. Kita harus menghargai setiap jerih payah orang tua kita, ayah kita, bunda kita. Banyak yang telah mereka lakukan. Lihat adik-adik, di antaranya seorang ayah lelah letih bekerja siang, malam, pagi, bahkan rindunya tertahan untuk bertemu kalian. Demi apa? Demi untuk melihat kalian bahagia agar bisa memberikan mainan ya adik-adik ya. Biar bisa memberikan kalian mainan, robot-robotan kah, atau sekedar membelikan baju atau menyekolahkan kalian. Oh ya Allah, lihat adik-adik, sang bapak ini. Mari kita lihat sampai selesai. Ngantuk aja. Ya, jadi kita harus menghargai setiap pengorbanan orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk di antara anak-anak yang durhaka. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Maka kata Allah apa adik-adik? Fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. 3 hal ini Kak Agung titipkan untuk adik-adik. Dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian ngomong kepada orang tua. Jangan kalian membentak bersuara lebih tinggi daripada orang tua. Dan yang ketiga, berbicaralah kepada orang tua perkataan yang mulia. Mari kita hormati jasa-jasa orang tua kita. Seburuk apapun di mata manusia, dia cuma pemulung, dia cuma tukang nasi goreng, dia cuma petani. Di sisi Allah selama pekerjaan itu halal, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, maka itu adalah pekerjaan yang mulia adik-adik. Hargai, jangan remehkan, jangan kata-katakan orang tua teman-teman kita. Oke, next video. Kak Agung gak sanggup ya, sedih Kak Agung melihatnya ya, karena Kak Agung merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Rasa lelah itu pasti ada. Oke, next video. Jadi sambil kajian adik-adik. Oke. Wait, lanjutan video kemarin ya. Kalau kemarin si adik kecil ini bikinnya baju ya, kalau sekarang celana. Luar biasa. Kita ulangi. Set. Wih, ulangi. Set. Wis, Masya Allah, luar biasa. Oke, oh ini bajunya. Set. Bajunya udah ada. Nah, ini dia celengan. Nah, Kak Agung dulu juga pernah nyelengin, tapi apakah uangnya sama kayak uang Kak Agung ya? Ini gambar apa ini? Babi lagi ya, nggak boleh ini ya. Cari gambar yang lain aja. Kan ada ayam, ada
ayam. Jangan yang patung-patung deh, jangan yang patung-patung ya. Cari apa kayak robot atau apa gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, masya Allah. Tabunganku menangis melihat ini. Isinya merah semua, adik-adik, merah semua ya. Masya Allah. Itu nabung berapa lama? Atau memang dia sudah persiapkan untuk dibikin video ya? Jadinya uang merahnya dimasukin semua. Aduh. Dulu Kak Agung juga waktu masih kecil tuh suka nabung pakai tabungan plastik. Nah, mungkin adik-adik ada yang tahu dan mungkin ada yang nggak tahu. Tapi orang tua kalian biasanya tahu. Karena orang tua kalian itu dulu mengajarkan kalian bagaimana caranya nabung. Jadi kalau mau beli sesuatu, mau beli mainan, ya, mau beli motor, mau beli laptop, mau beli ini itu, orang tua zaman dulu itu ngajarin kita buat nabung adik-adik. Jadi jangan sampai Umi minta uang. minta uang mulu, nabung ya. Nah seperti itu ya adik-adik ya. Jadi nabung seperti tadi ya. Dari yang kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa, 1.000 rupiah, 2.000, setiap dapat duit ditabung. Nanti lama-lama ya seperti tadi kurang lebih ya. Jadi banyak, masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lanjut video berikutnya. Ini adalah pembuatan coklat. Nah ini cetakannya nih. Masya Allah. Bang. Ini kan buat semen bang. Buat semen, buat yang melesterin semen ya. Tapi ini buat coklat ya. Aduh mirip banget lagi. Masya Allah. Oh jadi gitu caranya membuat coklat batangan adik-adik ya. Nah jadi caranya membuat coklat batangan itu dicairin dulu coklatnya. Habis itu ditaruh cetakan. Habis itu tungguin kering baru potek-potekin ya. Dan dikemas. Oke. Lumayan. Wits. Apa ini? Wait. Masya Allah. Iya, ternyata. Wih, boneka Barbie adik-adik ya. Ternyata tadi kita menyimak boneka Barbie gimana caranya pembuatan kepala atau rambutnya boneka Barbie adik-adik. Masya Allah. Ternyata begitu. Mudah tapi saya nggak bisa buat. Oke, kita lanjut video berikutnya. Ini yang saya cari-cari, yang saya pikirkan gimana caranya es krim itu bisa, cara membuat es krim intinya gitu ya. Oke. Terus. Masya Allah. Lagi-lagi membuatku ingin. Saya lagi puasa. Kan ngeliat begini jadi pengen buka. Kak Agung udah gede. Nanti maksudnya habis buka puasa beli es krim gitu adik-adik ya. Hey, yang nonton jangan ngeces. Nontonnya malam-malam aja ya, terawih ya. Habis terawih maksudnya. Wes. Ini yang membuat Kak Agung bertanya-tanya. Gimana caranya sebuah es krim itu kan satu wadah. Terus ada 3 warna berbeda. Kalau dia dari cair dimasukin ke wadah, berarti nanti dia nyatu dong warnanya. Ternyata seperti ini adik-adik. 3-3-nya dibekuin dulu. Oke, kita setel ya. Set. Wih. Masya Allah gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi mesinnya udah beku, coklat, kuning, pink. Habis itu baru dikeluarin. Surut. Abang-abangnya tinggal ambilin doang. Ternyata ya. Masya Allah. Oke. Ini yang terakhir nih. Ini Masya Allah, ini ciptaan Allah luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali adik-adik ya. Itu ciptaan Allah. Itu namanya apa ya? Kalau Kak Agung dulu ada kartunya namanya Woody Woodpecker. Ketawanya gini.
Kagung nggak bisa ngikutin bunyi suaranya ya. Pokoknya gitu intinya ya. Nah, adik-adik lihat, kalau hewan biasa ya, dia mematuk-matukkan kepala ke dinding, ke ke kayu yang keras, atau misalnya kepala kita kena gitu ya, kebentur, itu pasti pusing banget otak kita. Tapi kenapa burung ini dengan izin dari Allah, ciptaan Allah ini luar biasa adik-adik. Allah menciptakan burung ini bisa mematuk-matuk kayu dengan keras, pletak. Dan ternyata Allah telah mendesain kepalanya ini unik. Jadi dia punya lidahnya panjang, buat nanti kalau misalnya dia mau makan serangga-serangga kecil, lidahnya masuk ke dalam. Terus kalau misalnya dia lagi matuk, lidahnya itu menyelimuti otaknya. Jadi otaknya nggak kebentur-bentur. Masya Allah ya, ciptaan Allah itu sampai sedetail itu adik-adik. Luar biasa banget, Masya Allah. Allahu Akbar ya adik-adik ya. Jangan lupa ucapkan Masya Allah ketika kalian melihat hal-hal yang amazing, yang unik-unik dan seterusnya. Baik adik-adik, wah tidak terasa ternyata video Kagung sudah selesai, sudah habis. Baik kalau gitu kita cukupkan video kita, dan tidak terasa kurang lebih sudah 15 menit Kagung menemani kalian. Semoga apa yang Kagung tampilkan menjadikan adik-adik lebih berwawasan dan anti toxic club gitu ya. Nggak ada yang ngomong aneh-aneh, karena di video Kagung kita nggak ngajarin video perkataan-perkataan yang nggak berguna adik-adik ya. Baik, mungkin Kagung cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya Kagung mohon maaf. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.